dan the defender. Kalau yang senang sepak bola pasti tahu defender itu apa. Defend. Jadi aku hari ini kita belajar tentang defender, sang pembela atau apa namanya, yang melindungi. Nah, seperti itu. Nah, Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Oh, berarti belum ketemu karena masih sangat sedikit yang bilang amin. Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang belum ketemu katakan aman. Oh, berarti ranggo Alkitab iki. Kita baca secara bergantian. Bisa temu, J? Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, saudara. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Amin. Saudara, kalau minggu kemarin kita belajar bagaimana seorang yang dianggap najis karena pendarahannya selama 12 tahun, dan hari ini kita belajar tentang seorang wanita juga. Kalau kita belajar tentang hukum-hukum Taurat, saya merasakan bagaimana seorang wanita itu seakan-akan dalam tanda kutip selalu dipojokkan dalam sebuah minoritas atau sesuatu hal yang seringkali direndahkan oleh golongan yang lain. Tetapi kalau kita melihat dari pelayanan Tuhan Yesus, seringkali Tuhan Yesus mendapatkan, dia membela seorang wanita atau golongan-golongan yang dianggap rendah pada waktu itu. Saudara bisa memperhatikan ini bagaimana seseorang yang kedapatan berzina. Kita memperhatikan ini latar belakangnya ketika Yesus di Bukit Zaitun, dia kembali ke bait Allah. Dan ketika dia sedang mengajar, seperti ini saudaraku, ketika dia sedang mengajar, ujuk-ujuk saudaraku, tiba-tiba ada ahli Taurat, golongan yang pertama. Yang kedua, golongan golongan orang-orang Farisi, mereka mencoba Yesus yang sedang mengajar dengan membawa seorang apa saudaraku? Perempuan apa? Perempuan yang sedang ketangkap basah, sedang berzina dengan apa? Dengan apa? Dengan laki-laki. Alkitab nggak ngatakan nih. Alkitab nggak menuliskan perempuan ini sedang berzina. Perhatikan ini. Saudara bisa, saya akan menggiring saudara ke dalam tulisan-tulisan Alkitab di sana. Alkitab tidak pernah mencatat. Maaf. Wanita ini kedapatan sedang ketangkap basah berzina. Kalau seseorang sedang ketangkap basah, sedang berzina, kalau ada wanita, pasti ada
Wanita ada perempuan, jelas wanita perempuan, saudaraku ya. Kalau ketangkap basah sedang berzina, berarti wanita sedang berzina dengan. Lah terus laki-lakinya di mana? Jangan-jangan yang menyerahkan kepada Tuhan Yesus laki-lakinya lagi. Saudara bisa menangkap yang saya giring hari ini ya. Saya giring sampean. Saya akan membawa saudara kemana, saudara ya. Nah, perhatikan hal ini. Karena apa? Karena tujuan mereka memperhadapkan wanita sedang berzina ini bukan masalah laki-laki, tapi mereka berdasarkan dalam Ulangan nih. Saya bisa perhatikan di ayat yang ke-5, kalau yang di Al-HP saudara, di Alkitab Sabda saudara, ada tanda bintang di sana, saudara bisa klik bintangnya, dan ada di Imamat 20 ayat 10, Ulangan 22 ayat 22 sampai 24, karena berbicara tentang seorang wanita yang kedapatan berzina. Saudara, mereka mendatangkan wanita ini bukan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, bukan untuk belajar tentang bagaimana Yesus mengajar, tapi mereka sedang mencoba Yesus. Seperti apa sih ilmu ini? Seperti apa sih hebatnya Yesus seperti ini? Latar belakangnya jadi mereka itu sebenarnya nggak berzina dan tidak terserah deh. Penting aku pengen mencoba seperti apa ilmunya Tuhan Yesus, kayak apa sih, pengetahuan dia seperti apa sih tentang Alkitab. Saudara menangkap saudaraku ya. Mereka mengarahkan wanita ini yang dipersalahkan. Wanita ini dilepas mungkin saudaraku ya. Jadi kasihan banget karena apa? Karena dalam tanda kutip wanita selalu direndahkan dalam golongan-golongan yang mungkin kasta-kasta yang lain seperti itu. Yang pertama wanita, yang kedua anak kecil. Saudara, anggap ini. Karena secara hukum Taurat, perempuan tersebut harus dirajam sampai mati. Bisa memperhatikan dalam Ulangan tadi. Karena setiap orang yang kedapatan berzina, dia harus dirajam, dihukum mati. Dan tepat di bait Allah. Dan bait Allah biasanya tempat penghakiman orang-orang Yahudi, memperhadapkan masalahnya secara pidana, perdata, itu di bait Allah. Mereka bawa ke sana guru atau mungkin rabi atau mungkin imam. Ini loh, ini sedang terjadi seperti ini. Apa terjadi, saudaraku? Kalau mungkin para nabi atau mungkin para ahli Taurat dan Farisi mengharapkan wanita ini dirajam sampai mati. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Next. Apa dilakukan Tuhan Yesus, saudaraku? Kira-kira, saudaraku, apa dilakukan Tuhan Yesus? Ketika dia tahu Yesus sedang diuji oleh orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara masih ingat orang Farisi, orang yang hafal Alkitab dari Kejadian sampai Maleaki. Mereka hukum Musa, mereka sangat di luar kepala, mereka tidak disebut seorang Farisi kalau tidak hafal tentang hukum Taurat yang tertulis dan tidak tertulis. Mereka tahu benar seperti apa hukum-hukumnya Musa. Saudara, lalu apa yang dilakukan Yesus dengan mereka, dengan para ahli Taurat yang ahli-ahli tentang hukum-hukum Taurat? Atau di persidangan mungkin gelarnya sudah SH, sarjana hukum, MH, magister hukum, terus apa nih? Dokter hukum, mungkin seperti itu, saudaraku ya. Sudah disebut ahli Taurat. Ya, sekarang di media sosial sedang booming tentang high school. Nah, tentang ahli-ahli hukum ditanya-tanya lagi seperti ini. Ahli hukum di sana sedang memperhadapkan wanita yang kedapatan berzina. Saudara, lalu apa dilakukan Yesus? Diperhadapkan dengan masalah ini. Next, saya berikan dua hal saja, dua bagian saja. Yang pertama itu membuat sadar. Kenapa membuat sadar? Ketika Yesus diperhadapkan dengan hal yang seperti itu, dia bungkuk, dia membungkuk, dia menuliskan, saya nggak tahu dituliskan apa. Nanti kalau di surga kita nanti tanya, Tuhan Yesus, waktu ada wanita kedapatan berzina, Tuhan Yesus nulis apa sih di tanah? Nanti saudaraku ya, nah kita mati nanti tanya saja, karena saya nggak tahu tulisannya apa. Alkitab juga nggak mencatat dia sedang ngorek-ngorek apa seperti ini. Nah saudara, yang pertama mereka membuat sadar yang pertama itu kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Yesus berkata seperti ini. Yang hari ini, di bahasa saya seperti ini, yang tidak pernah punya dosa, berdasarkan hukum Musa, lempari dia, rajam dia sampai mati. Pertama, dalam bahasa saya lagi, yang hari ini, yang menangkap basah wanita ini, yang namanya pengadilan, namanya perzinahan, pasti ada laki-laki dan ada perempuan. Mana laki-laki ini?
Yang hari ini, yang nggak punya sama sekali, yang punya dosa maksudku, yang nggak punya dosa sama sekali, silahkan rajam dia. Saudaraku, kalau saudara tahu jari telunjuk, tahu ya, pasti punya jari telunjuk, saudara, semuanya punya jari telunjuk, saudaraku ya. Jangan sampai saudara jebolannya nggak punya jari telunjuk. Punya jari telunjuk ya. Nak nuding seperti apa? Nuding ini bahasa Jawa. Mas Peter ngerti nak nuding, tapi nak Mas Iko mudeng soalnya. Nah, menunjuk seperti ini. Yang namanya nuding itu pasti ngarah ke mana? Ke tempat yang dituding, yang ditunjuk. Tapi 4 jari nuding kepada, yang 3 jari nuding ke kita, yang jempolnya mungkin ke arah yang lain. Dalam suatu masalah, terkadang kita juga seperti itu. Menunjuk seseorang tanpa sadar, kita juga tertunjuk dengan hal-hal yang sedang tidak kita lakukan atau yang tidak kita sadari bahwa kita juga melakukan salah. Jadi perhatikan hal ini. Apa yang membuat sadar? Wanita tersebut jelas dia sadar. Tapi perhatikan sebagian hari ini. Seringkali orang-orang di sekitar kita itu seperti orang-orang yang sedang menunjuk kita dengan sebuah kesalahan. Orang Farisi dan ahli Taurat, ingat baik-baik, kerjaan mereka sebenarnya itu nggak ngintip. Seharusnya, seharusnya itu nggak, bahasa Jawa ini nginjen, ngintip itu bahasa Indonesia ya, ngerti ya? Pekerjaannya seharusnya nggak ngintip, pekerjaannya nggak ngurusi tapi ahli Taurat harus mengurusi tentang hukum-hukum Taurat, dan orang Farisi juga sebenarnya mereka berhubungan dengan perpolitikan dan tentang keagamaan pada waktu itu. Seharusnya mereka mengalami hal yang sesuatu hal mendapatkan yang baru tentang hukum-hukum Taurat seperti itu. Tapi mereka malah ngurusi yang lain, ngurusi wanita dan kedapatan zina. Saudaraku, tangkap ini. Seringkali orang di luar sana itu mencari cara untuk mencari kesalahan kita. Seringkali seperti orang-orang Farisi tadi, yang seharusnya bukan pekerjaan dia, tetapi dia memasang jerat kepada wanita ini. Seringkali orang-orang di luar sana itu memasang jerat buat kita supaya kita tersandung dalam dosa, dalam sebuah kesalahan. Ini yang membuat sadar para ahli Taurat, wah aku salah nih membawa permasalahan pada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena tujuan mula-mula bukan untuk mengadili wanita ini, tapi untuk menguji seberapa hebat Yesus dengan pengetahuannya di tentang hukum-hukum Taurat. Saudara, banyak orang-orang di luar sana, entah itu orang yang senang atau nggak senang, seringkali memasang jebakan buat kita supaya kita tuh terjatuh dalam kesalahan. Dan adalah wanita ini. Kalau saya berpikir, saudaraku ya, ngapain juga ahli Taurat orang Farisi ngurusi wanita sedang berzina? Kerjaannya kalau seperti berarti dia kan kalau kedapatan berarti dia sedang ngintip nih. Nganai-nganai, bukan pekerjaan dia. Yang harusnya ngurusi tentang Taurat, ngurusi tentang perpolitikan, ngurusi tentang hal yang lain seperti itu. Tapi dia mendapatkan kedapatan, kecuali kalau wanita ini mungkin suami istri dari salah satu ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara, ahli Taurat ini memasang jebakan buat wanita ini dan juga buat ahli Yesus. Hidup kita, ketika kita melangkah ke depan, inilah baik-baik. Terkadang kita seperti mengalami hal yang seringkali ada orang-orang yang nggak senang dengan kita, memasang perangkap, memasang jebakan supaya kita jatuh dalam sebuah kesalahan. Jadi tetaplah dalam koridornya Tuhan. Ada amin. Menangkap yang saya bagikan hari ini, saudaraku. Jadi tetaplah bahwa saudara tetap mengandalkan Tuhan. Lagu yang dinyanyikan Pak Di dan tim altar tadi, gandul Gusti terus, saudaraku ya. Karena apa? Karena orang terkadang seperti itu memasang jebakan buat kita supaya kita jatuh dalam dosa. Tapi tetap yakin bahwa Tuhan akan menolong saudara. Amin. Ada amin. Ada amin. Ini yang membuat sadar para ahli Taurat dan orang Farisi. Wah, aku salah, aku juga berdosa nih, seperti itu. Yang kedua, yang terakhir, melindungi dan mengampuni, ayat 6 dan ayat ke-8. Apakah sudah ketemu?
Mereka mengatakan hal itu untuk apa, saudaraku? Mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tetapi yang dilakukan Yesus apa? Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya. Yang ke-8, ketika dia bangkit berdiri, terus dia berngomong dengan mereka, barang siapa tidak berdosa silakan rajam nih perempuan. Ayat 8, lalu membungkuk pula dan menulis di tanah. Perhatikan ini. Jika ada seseorang yang kedapatan mencuri, kira-kira apa yang sudah lakukan sebagai orang normal? Halo, sebagai orang normal loh, bukan orang yang abnormal. Ketangkap basah nyuri, apa yang dilakukan? Ya enggak, kira-kira betul ya, pakai kita sekarang ini. Wah, itu pancen dasar nyolong dia ngopo lho, umpamane yang nyolong lho. Ini baru nyolong belum zina. Pancen jen. Perhatikan, saya bagikan. Tapi ketika ada wanita di perhadapan Tuhan Yesus, dibuang Yesus, wanita ini sedang berzina. Dia kedapatan berzina. Apa? Mungkin seperti itu ya. Ketika ada wanita di sana, saudara perhatikan ini. Dia membungkuk seperti ini dan menulis di tanah. Kira-kira dia ngomong apa tadi, saudaraku? Yang tidak berdosa silahkan merajam wanita sampai mati. Kalau ada orang yang merasa tidak berdosa, dia akan ambil batu, dan pasti batu tersebut bukan hanya kena wanita tersebut, tapi Yesus juga kena batu karena rajaman tadi. Jadi Yesus ketika dia tahu orang berdosa ini, dia bukan menghukum orang berdosa ini, tapi dia melindungi wanita ini. Dia mengampuni wanita ini. Dia menjadi sama dengan orang berdosa tadi. Saudara, menangkap yang sebagikan hari ini. Bukanlah Yesus yang kita sembah seperti itu. Dia mau turun dari surga. Dia mau jadi sama dengan manusia. Yang saudara dan saya dihukum karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tapi dia mau sama dengan kita, sejajar dengan kita. Dan terus dia melindungi dari mungkin rajaman, lemparan batu dari orang-orang mungkin ahli Taurat dan orang Farisi tadi. Dia mau sama dan sejajar dengan orang berdosa tadi untuk melindungi. Kalau kita mungkin ada orang yang kedapatan mencuri, kedapatan orang berdosa seperti ini, di logika kita pasti kita akan nendang dia. Kita akan pukul dia sampai bonyok, baru serahkan pada polisi seperti itu. Tapi Yesus tidak. Dia membungkuk seperti ini. Dia menuliskan di tanah, maksudnya bukan masalah tulisannya. Tapi dia sedang melindungi wanita ini. Kalau sampai ahli Taurat dia merajam orang ini, Yesus juga akan pasti kena batu dari lemparan-lemparan ahli Taurat tadi. Saudara, Yesus yang kita sembah itu orang yang luar biasa. Dia mau jadi sama dengan manusia. Karena apa? Dia tahu setiap penderitaan manusia terkadang diperhadapkan seperti wanita ini. Yang terkadang hanya mendapatkan jebakan-jebakan supaya dia berbuat salah dan dosa. Sehingga dia tahu pada waktu itu dia merasakan ketika diuji oleh ahli Taurat ini. Saudara, dia tahu bahwa orang-orang sedang menguji dirinya. Sehingga dia merasakan, oh seperti ini wong ngetes. Ingatlah bahwa Yesus begitu mengasihimu. Dia mau jadi sama dengan manusia. Tuhan juga memberikan gambaran dalam perjanjian lama. Seorang nabi yang muda, ganteng, jomblo, tapi diperintahkan Tuhan untuk menikah dengan orang yang tidak benar. Dia diperintahkan Tuhan untuk menikah dengan pelacur. Dalam paradigmanya, dalam cara pikirnya, dia orang yang muda, yang ganteng, tapi harus menikah dengan PSK yang perbuatannya nggak benar.
Kita orang muda pasti berkata, no way Tuhan. Enggak sorry, karena ini ucul saudaraku. No way Tuhan, tidak. Saya nabi yang kau pakai, yang kau urapi. Masa aku nikah dengan orang yang baik? Secara logika kita berkata seperti itu. Tapi akhirnya dia menuruti. Dia menikah dengan seseorang yang pekerjaannya nggak baik tadi. Dan akhirnya tumbuh benih-benih cinta di antara dua orang ini. Siapa tahu rapi ini, saudaraku? Halo? Saya lanjutkan lagi. Dan mereka ketika menikah, mungkin ada ketidakpuasan dengan wanita ini. Dia tinggalkan wanita nabi ini, dan dia kembali ke jalan yang tidak benar. Anggaplah lokalisasi. Dan dia di sana dengan mucikari, dan dia diperjajakan dalam dosa. Tapi karena saking cintanya nabi ini, dia datang ke sana, ayo kembali kepadaku. Wanita ini akan mau. Tapi mucikari berkata, kamu harus menebus wanita ini. Padahal tadi siapa wanita ini tadi? Istrine, milik dia. Tapi dia harus menebus wanita ini. Dia harus keluarkan uang, dan dia tebus wanita ini, dan dia bawa kembali ke rumahnya. Hosea. Nabi yang luar biasa. Ini gambaran Yesus terhadap kita. Bukankah saudara dan saya adalah milik Tuhan Yesus? Amin. Adalah milik Tuhan Yesus. Tapi seringkali kita terkena jebakan Batman yang seringkali membuat kita jatuh dalam dosa. Sehingga kita harus mendapatkan hukuman yang seharusnya milik Tuhan. Yang namanya milik itu gak perlu sebenarnya itu nebus. Nggak perlu namanya dia mengeluarkan uang. Karena ini hakku, ini milikku. Dia bisa saja dia geret dapat dengan paksa seperti itu. Tapi berbeda dengan apa yang dilakukan Hosea. Dia keluarkan uang untuk menebus wanita ini. Bukankah Yesus juga sama? Yang seharusnya dia menjadi pemilik alas hidup kita. Dia mau datang menjadi sama dengan manusia. Dia korbankan hidupnya untuk sebuah pengampunan dosa. Katakan amin. Bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa? Yang sudah kita menjadi milik Tuhan. Kamu gak usah ke sana digeret paksa seperti ini bisa. Tapi berbeda dengan Tuhan. Dia bayarkan nyawanya. Dia bayarkan nyawanya untuk sebuah pengampunan dosa. Wow. Yesus kita luar biasa. Dan ketika dia disalib, menyerahkan nyawa. Dia pergi ke alam maut dan mengalahkan kuasa iblis. Sehingga saya berkata, semua cakar harimau, semua gigi harimau ataupun singa, semua kuasa iblis, hele atau diabolos, sudah diruntuhkan Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Saudara, seperti Yesus dengan wanita ini. Kalau dia mungkin nabi yang biasa, silakan rajam dia. Atau mungkin tendang dia seperti itu. Tapi dia membungkuk. Dia sama sejajar dengan orang berdosa. Untuk melindungi orang ini. Dari setiap rajaman, dari setiap terkaman orang-orang yang gak baik pada waktu itu. Jadi saudaraku, Yesus begitu mengasihi saudara. Saya sudah mendapatkan pengampunan. Begitu luar biasanya Yesus terhadap saudara dan saya. Mari hari ini bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik dan sangat baik dalam hidup saudara. Katakan amin. Tengok kanan kirimu. Katakan, Yesus sangat baik buat engkau. Mari berdoa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan
hamba, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari katakan syukur bagi Dia, syukur bagi Dia. Allah yang kuasa buat kami Tuhan. Amin. Yang menjadikan segalanya Engkau ajaib. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh ya Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Engkau baik Tuhan. Amin, amin, amin. Engkau baik. Yes, Lord. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara, bersyukurlah hari ini sebab Tuhan yang kita sembah, yang mau jadi sama dengan manusia, yang saudara saudara miliknya sendiri. Tidak harus dia jadi sama manusia untuk menebus kita, tapi dia datang menjadi manusia untuk menebus saudara dan saya. Dia serahkan nyawanya, dia bayarkan setiap dosa kita dengan sebuah pengampunan. Betapa luar biasa Yesus untuk menolong. Jika wanita ini ketika kedapatan karena dia berdosa, ingatlah yang dilakukan Yesus. Yesus tidak pernah menghukum dia karena sebuah kesalahannya. Tapi karena dia tahu bahwa terkadang hidup wanita ini, hidup kita, banyak orang-orang yang memasang jebakan buat kita untuk berbuat sebuah kesalahan. Seringkali kita diperhadapkan supaya kita terus berbuat salah, berbuat salah, berbuat salah. Yang seharusnya wanita ini dirajam sampai mati. Tapi Yesus mau sejajar dengan dia untuk melindungi dia.
Supaya ketika wanita ini dirajam dengan batu, Yesus melindungi dia. Betapa berharganya orang berdosa seperti ini. Terlebih saudara dan saya. Dia mau sampai seperti itu. Karena wanita ini sangat berharga di mata Tuhan. Bukankah Yesus, bukankah saudara lebih dari wanita ini? Bukankah saudara lebih dari wanita ini yang kedapatan berdosa? Bukankah saudara lebih dari orang-orang yang berdosa seperti ini? Saudara sangat berharga di mata Tuhan. Angkat ini dan angkat tanganmu. Katakan pada Tuhan, terima kasih karena aku sangat berharga. Kata pada Tuhan dan angkat tanganmu. Katakan, aku sangat berharga di hati Tuhan. Dan taruh di dadamu. Dan temukan kedamaian di hatimu. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Engkau sangat berharga di hati Tuhan. Sehingga apapun yang sudah perbuat, ingatlah terus bahwa Yesus begitu mengasihi. Dan katakan, aku sangat berharga di mata Tuhan. Dan naikkan sembahmu buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik. Engkau sangat baik. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Mari bersyukurlah sebab Tuhan baik buat engkau. Engkau sangat berharga. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, ya Tuhan. Terima kasih. Oh, Engkau sangat berharga di hati Tuhan. Yeah. Yes, Yesus. Terima kasih, Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes, saya bersyukur Tuhan Yesus. Saudara, taruh di hatimu bahwa engkau sangat berharga di hati Tuhan. Siapapun saudara, apapun pekerjaanmu, apapun bisnismu, apapun bidangmu, sekalipun terkadang orang merendahkanmu, tapi ingatlah baik-baik bahwa engkau sangat berharga di hati Tuhan. Engkau sangat berharga. Dia mau jadi sama dengan manusia untuk menebus dosa kita. Siapapun saudara, apapun latar belakangmu, apapun keluargamu, ingatlah bahwa engkau sangat berharga di hati Tuhan. Jadikan ini menjadi rema dan sema dalam hidupmu, yang terus berulang terus dalam hidupmu, dalam hatimu, dan katakan, aku sangat berharga di hati Tuhan. Jika wanita yang berdosa ditolong, bagaimana dengan saudara? Saudara pasti ditolong Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap kebaikan Tuhan. Saya bersyukur buat hari ini. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan baik.
bahwasanya untuk selamanya.